Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Dr. Dwi. Saya sedang bertugas pada pagi hari ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Diki Marista, Umurnya berapa Pak? umur 40 tahun. Pekerjaannya apa? Saya sebagai polisi Alamatnya di mana ya Pak ya? di Desa Bungai Kangin. Baik Pak, ada yang bisa saya bantu? Ini anak saya mau sunat, Oh anaknya ya Pak ya, umur berapa Pak anaknya? masih umur 6 tahun. Oh ya baik Pak, jadi boleh saya tahu Pak tujuan Bapak melakukan atau mengantar anaknya untuk sunat itu apa ya Pak ya? Oh, ini untuk kepentingan agama. Oh baik Pak, jadi di sini saya menjelaskan sedikit ya Pak mengenai sunat atau sirkumsisi. Jadi di sini nanti sirkumsisi merupakan suatu tindakan di mana menghilangkan sebagian atau seluruh prepusium pada penis anak Bapak ya Pak. Jadi di sini sangat bagus untuk kedepannya karena bisa untuk menjaga kebersihan dari organ genital dari anak Bapak seperti itu. Mungkin anak Bapak akan sedikit tidak terasa sedikit tidak nyaman dan nanti juga akan dilakukan bius yang lokal saja, namun tidak masalah Pak karena keuntungannya lebih besar. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik Pak, jadi sebelumnya saya minta persetujuan dengan Bapak bisa menandatangani inform consent terlebih dahulu Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini Bapak bisa menyiapkan anak Bapak terlebih dahulu dengan bisa membersihkan organ genital dari anak Bapak dengan air dan sabun juga dikeringkan. Selain itu juga jika anak Bapak cemas bisa ditenangkan karena ini merupakan tindakan yang cukup singkat dilakukan seperti itu Pak ya. Jadi sebelumnya saya juga akan menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan tindakan sirkumsisi yaitu ada APD berupa handscoon dan juga masker, ada sirkumsisi set, ada kasa steril, ada plester atau hipavik, ada povidone iodine, catgut atau benang absorbel, dan juga jarum jahit, ada lidocaine, spait, dan juga ada duk steril. Baik, setelah menyiapkan alat dan bahan, maka saya akan mencuci tangan 6 langkah prosedural. Baik, saya sudah selesai mencuci tangan 6 langkah prosedural, lalu saya akan menggunakan APD, yaitu berupa handscoon dan juga masker. Baik, saya sudah selesai menggunakan APD, maka sekarang menuju ke prosedur sirkumsisi yaitu dengan teknik klasik atau guillotine. Baik, sekarang kita akan mulai prosedur sirkumsisi dengan teknik klasik atau guillotine. Baik, yang pertama, setelah pasien ditidurkan di bed dengan posisi supinasi, jadi di sini kita bersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan povidone iodine sebagai tindakan asepsis. Bersihkan sekitar penis dan juga di bagian inguinal agar untuk mengurangi adanya bakteri. Baik, setelah melakukan asepsis, maka kita pasang duk steril. Baik, setelah dipasang duk steril, maka kita akan mulai dengan tindakan yaitu melakukan anestesi lokal di bagian dorsum penis dan juga di bagian frenulum, di mana kita mengambil spait dan juga lidocaine. Kita buka terlebih dahulu lidocaine. Baik, sudah dibuka seperti ini. Lalu kita ambil jarum, spait yang sudah berisi jarum tentunya.
Lalu kita aspirasi lidocaine. Baik, jika sudah diaspirasi, maka kita pastikan tidak ada gelembung. Lalu kita melakukan tindakan anestesi di bagian pangkal dari penis dan juga di bagian frenulum, di mana caranya yaitu yang pertama yaitu kita melakukan blok anestesi, yaitu dengan menyuntikkan dengan arah tegak lurus seperti ini. Dan jika sudah menembus facial bag atau seperti menembus kertas, kita arahkan ke bagian lateral dan kita bisa suntikkan anestesi. Tentunya kita aspirasi terlebih dahulu apakah ada darah ataupun tidak. Jika tidak ada darah berarti dia tidak menembus dari pembuluh darah, maka kita bisa langsung suntikkan dari lidocaine tersebut. Setelah ke lateral kiri, begitu juga di lateral kanan. Kita suntikkan yang sama. Baik, jika sudah merata, maka kita lakukan juga anestesi di bagian frenulum, yaitu kita ambil bagian medioventral dari penis seperti ini. Lalu kita tusukkan dan kita langsung suntikkan dari lidocaine tersebut. Baik, tindakan anestesi sudah selesai. Kita pastikan bahwa pasien sudah mengalami anestesi. Baik, jika pasien sudah mengalami anestesi, artinya sudah tidak ada rasa sakit di bagian penisnya, maka kita bisa mulai tindakan sirkumsisi tersebut. Baik, sebelum kita mulai tindakan sirkumsisi, pertama, karena tadi juga di sekitar penis kita sudah lakukan tindakan asepsis, di sini kita juga lakukan tindakan asepsis dengan povidone iodine, tentunya di bagian dari gland penis dan juga meatus uretra eksternalnya. Gerakannya melingkar dari dalam keluar. Baik, jika sudah, kita ambil sirkumsisi set yang pertama, yaitu sejenis clamp. Kita lakukan untuk membebaskan antara antara prepusium, kita bebaskan seperti ini, prepusium dengan gland penisnya, agar nanti mudah kita saat memotong dari prepusium tersebut. Baik, jika sudah terbebas prepusiumnya, pastikan jika ada spegma, kita bisa mengambil spegma tersebut agar prepusium bersih. Baik, jika sudah, maka kita ambil clamp. Kita lakukan clamp di jam 12 dan juga di jam 6. Seperti ini. Kita bisa tarik. Kita tarik seperti ini. Ini prepusiumnya, artinya sudah tertarik. Lalu kita ambil clamp lainnya. Sebaiknya tindakan ini juga bisa dilakukan dengan asisten ya. Kita clamp seperti ini. Clampnya itu mengarah ke samping. Seperti ini ya. Pastikan gland penis itu tidak terjepit. Jika sudah posisinya seperti ini, jangan mendatar seperti ini, agak menyamping, maka kita lakukan insisi, sebaiknya dengan scalpel di bagian distal dari clamp tersebut.
Nah, baik. Jika sudah dilakukan insisi, berarti proposium itu sudah terlepas. Maka kita lepaskan klem, buang preposium tersebut, lalu kita atasi perdarahan yang ada. Biasanya perdarahan terjadi di bagian frenulum. Maka kita lakukan ligasi arteri atau dilakukan klem pada frenulumnya, atau kita bisa langsung menjahitnya dengan di bagian frenulum. Kita bisa menjahitnya dengan teknik figure of 8. Baik. Pastikan kita tidak memegang jarumnya, namun benangnya boleh dipegang. Jadi, teknik figure of 8 yaitu kita membuat seperti angka 8 di bagian frenulumnya. Tujuannya untuk meligasi dari arterinya dan juga agar perdarahan bisa terhenti. Seperti ini. Baik, jika sudah, kita bisa melakukan pengguntingan. Baik, setelah itu penjahitan dilakukan dilakukan juga selain di sepanjang di frenulum, juga di sepanjang dari gland penis, dan di sepanjang gland penis kita sambungkan antara kulit yang tersisa dengan mukosa dari gland penis tersebut. Jadi setelah itu, jika sudah selesai, maka kita bisa lakukan lagi tindakan asepsis. Jika sudah selesai, maka kita bisa tutup dari gland penis, dari jahitan tersebut dengan menggunakan kasa steril yang sudah berisi antibiotik topikal untuk menghindari terjadinya infeksi. Setelah kita tutup, kita juga gunakan dari Hipavik ini untuk memfiksasi dari gland penis, memfiksasi dari kasa steril. Baik, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk tindakan sirkumsisi sudah selesai. Jadi di sini saya akan merapikan alat dan bahan, dan juga saya akan mencuci tangan dalam langkah prosedural.
Baik Pak, jadi di sini saya sudah selesai melakukan tindakan sirkumsisi. Jadi di sini saya akan sedikit mengedukasi Bapak untuk nanti bisa disalurkan atau bisa diberitahu anaknya bahwasannya bisa kontrol 3 hari lagi ke sini untuk kontrol lukanya. Saya akan melihat jahitannya apakah sudah kering atau bagaimana, dan saya akan mengganti dari perban tersebut. Selain itu Pak, anaknya bisa diedukasi untuk jangan dulu menggunakan pakaian dalam atau celana dalam yang ketat. Selain itu, setelah melakukan buang air kecil, diharapkan dapat dibersihkan baik penis maupun sekitarannya dengan menggunakan handuk ataupun dikeringkan seperti itu, agar nanti luka tidak basah dan agar nanti proses penyembuhannya juga bisa lebih cepat. Seperti itu Pak. Di sini saya juga memberikan obat analgetik yang nanti bisa diminum bila anak Bapak merasakan kesakitan. Bapak ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Tidak. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga anak Bapak cepat sembuh. Baik, terima kasih.